Kita kembali lagi ke Tikung by Eternity Global Law Firm. Eh, untuk sebelum saya memulai lebih lanjut, jangan lupa follow dan subscribe karena tema hari ini sangat menarik. Yaitu tadi teman-teman sudah lihat ya cuplikan-cuplikannya, dan kebetulan, bukan kebetulan sih sebenarnya sih, kita kedatangan tamu orang hebat yang luar biasa. Itu saya juga merasa terhormat untuk kedatangannya beliau, karena beliau bukan orang sembarangan. Beliau ini susah sekali ditemuin dan meminta waktunya pun juga sangat sulit sekali. Tetapi ya, alhamdulillah puji Tuhan, beliau bisa hadir untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada kita semua. Oke, selamat datang Pak Tongam Lumban Tobing. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Selamat Pak. datang Pak di Ya, kantor saya Pak. terima kasih Pak. Jadi Pak Tongam itu terakhir itu sebagai Ketua Satgas Investasi ya Pak ya? Ya, saya mantan Ketua Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2016 sampai 2023 Siap, siap. di Sekarang OJK. kegiatannya Pak? Sekarang kegiatan saya setelah pensiun dari OJK ada di komisaris beberapa perusahaan dan juga advisor senior di satu sekuritas. Jadi sangat banyak juga kesibukan hari ini. Luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya Pak. Saya tahu kesibukan Ya. Bapak luar biasa juga. Saya tahu lah agak sulit meminta waktu Bapak, tapi ya terima kasih juga. Tapi satu hal Pak, yang kebetulan kita mau angkat hari ini adalah pengalaman dan bidang Bapak pada saat Bapak masih bertugas. Karena sebenarnya topik hari ini sedikit agak telat. Sebenarnya waktu itu boomingnya itu tahun 2021 ya Pak ya, pada saat COVID, mengenai investasi bodong Pak. Jadi 2021 sebenarnya investasi bodong tuh sudah ada sejak lama, yang dulu pohon kurma, terus apa itu investasi-investasi, tapi meledaknya itu pada saat di tahun 2021 sampai 2023. Ya kita sebut aja lah, ada robot trading lah, Net 89, kemudian ada apa namanya Indosuria, ada Kresna, kemudian ada Wana Arta dan lain-lain. Nah, itu apakah waktu pada saat itu di bawah pengawasan Bapak tuh Pak, izin Pak? Iya, jadi memang investasi ilegal atau sering juga dikatakan investasi bodong ini merebaknya itu pada saat COVID ya. Mhm. Walaupun sebenarnya sejak tahun 90 pun sudah banyak penawaran-penawaran dalam bentuk koperasi, bentuk-bentuk investasi bodong lainnya. Tetapi memang kondisi penawaran investasi bodong ini sampai sekarang pun masih ada dan korbannya banyak. Pada saat saya di Satgas Waspada Investasi sangat banyak tentu kami lakukan penanganan terhadap investasi bodong ini. Investasi kripto, robot trading, kemudian investasi-investasi penawaran tadi kafling kurma, banyak sekali KSP yang berkedok KSP tapi melakukan kegiatan-kegiatan ilegal seperti contohnya Pandawa Depok, Hmm. CSI di Cirebon seperti itu. Nah, yang terjadi sebenarnya eh, modusnya ya memang itu juga sebenarnya. Kalau kita lihat modusnya adalah bagaimana mereka itu meyakinkan masyarakat yang butuh uang diberikan penawaran yang sangat enak gitu ya, dengan Bunga tinggi. bunga tinggi dengan keuntungan yang cepat dapat gitu. Jadi mereka memanfaatkan aspek psikologis masyarakat kita yang memang rata-rata kalau ditawarkan mendapatkan uang langsung tergerak hatinya Betul, betul. tanpa memikirkan bagaimana mereka mengeluarkan uang kemudian rugi. Betul. Nah itu. Jadi kami menangani banyak sekali pada saat itu investasi bodong, kemudian penanganan di Satgas Waspada Investasi itu sebenarnya kita lihat dari berbagai sumber. Hmm. Dari jalur masyarakat, dari media. Kemudian para pelaku ini kami panggil. Hmm. Kami panggil untuk menyampaikan penjelasan seperti apa sebenarnya model bisnis mereka. Hmm. Mereka datang, kemudian atau melalui Zoom pada saat COVID, kemudian kami minta supaya kegiatan itu dihentikan. Dihentikan karena dugaan kita itu adalah investasi legal. Investasi legal dalam bentuk dia mempunyai kegiatan investasi tapi nggak ada izinnya. Nggak ada izin. Jadinya. Atau melakukan perdagangan langsung tapi nggak ada izinnya. Nah, setelah kami minta dihentikan, kami blokir melalui Kominfo. Hmm. Karena di Satgas itu ada Kominfo di sana, sekarang Komdigi. Hmm. Jadi kami blokir websitenya dan tindak lanjutnya adalah
kami sampaikan laporan ke Baris Krim Polri, Ya. mengenai kegiatan ini dan kami siarkan secara umum melalui siaran pers. Jadi masyarakat tahu. Hmm. Setiap secara periodik kami lakukan seperti itu. Jadi menurut kami memang pada saat itu, penawaran-penawaran itu akan sudah semakin semakin berkurang. Karena di samping kita blokir, website-nya, kita umumkan, kita lapor polisi, masyarakat juga bisa melihat itu. Namun demikian yang perlu kita, lihat juga memang, banyak sekali saat ini masyarakat kita Hmm. belum memahami tentunya. Saya katakan belum memahami, sampai sekarang masih ada korban di berbagai daerah mengenai penawaran-penawaran ini. Jadi, eee, podcast seperti ini sangat penting menurut kami untuk memberikan edukasi ke masyarakat bagaimana mereka, bersikap apabila ada penawaran-penawaran yang sangat menggiurkan, tapi pada akhirnya merugikan mereka. Siap. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, unsur-unsur dalam tanda kutip itu investasi bodong apa nih Pak? Karena, kalau saya sebagai praktisi hukum, itu sebenarnya di dalam pasal secara spesifik tuh tidak ada kata-kata investasi bodong. Tetapi ada beberapa pasal yang kami gunakan, contoh Undang-Undang, Perbankan pasal 46, itu mengenai bank gelap. Kemudian yang kedua, biasanya kepolisian itu menggunakan tuh, kejahatan pasar modal. Nah, biasanya itu unsurnya itu apa aja sih Pak, kalau bisa disebut investasi bodong itu Pak? Iya, memang istilah investasi bodong ini adalah istilah yang, tidak merupakan istilah, hukum ya. Dia muncul karena memang ada kegiatan-kegiatan yang tidak jelas gitu. Iya. Jadi kalau kita bisa lihat unsur-unsur yang ada di investasi bodong ini, yang pertama adalah kegiatan ini, kegiatan investasi, kegiatan koperasi, kegiatan penawaran perdagangan tidak ada izin. Iya. Itu yang yang pertama. Jadi ada kegiatan tidak ada izinnya. Atau ada suatu perusahaan ada izinnya, tapi kegiatannya tidak sesuai dengan izin itu. Seperti Di luar koperasi tadi seperti ini ya? koperasi seperti koperasi. Jadi kegiatan-kegiatan. Jadi unsurnya itu adalah yang pertama tidak ada izin. Yang kedua itu dia memberikan keuntungan yang sangat besar. Iya. Too good to be true. Jadi tidak mungkin sebenarnya. Contohnya ya, Pandawa Depok itu memberikan keuntungan KSP Pandawa Depok, Iya. keuntungan 15% per bulan. Tidak mungkin. Bagaimana dia melakukan investasi untuk mendapatkan imbal hasil di atas 15% tentunya, tidak ada. Pada saat itu, perbankan itu hanya memberikan bunga sekitar berapa persen, Pak? Bunga pada saat itu perbankan hanya 2,5 sampai 3% deposito ya. Deposito? Kalau tabungan mungkin di bawah 1% kan Iya. gitu. Nah, jadi memberikan keuntungan yang sangat besar. Itu unsurnya. Kemudian, nah yang ketiga adalah mereka ini sering menggunakan testimoni orang-orang sebagai tenaga tenaga pemasar. Contohnya, dia penawaran investasi legal. Kemudian saya merekrut orang-orang ini dengan mengatakan, "Oh, saya dapat loh, saya Hmm. udah meyakinkan orang untuk ikut di sana." Nah, ini yang paling, banyak menjebak orang, Bujuk rayu. bujuk rayu, sehingga orang mengatakan bahwa, "Oh, si A dapat, si B dapat." Dan kadang-kadang yang dipakai itu selebgram Iya, atau orang-orang iya, terkenal ya, orang-orang artis. tokoh-tokoh agama, tokoh Iya. masyarakat yang sering digunakan juga. Nah, benar tadi, salah satu unsur, yang kita temukan pidana di investasi kali ini adalah penghimpunan dana tanpa izin, Iya. pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Namun selain itu juga investasi bodong ini meluas sebenarnya, Hmm. bukan hanya di bidang, keuangan, tapi di bidang, perdagangan juga. Hmm. Kalau kita lihat perdagangan langsung di pasal 103 kalau salah di Undang-Undang Perdagangan, juga ada pidana di sana. Kemudian Oke. perdagangan berjangka komoditi juga di Undang-Undang, Perdagangan Berjangka Komoditi juga ada pidananya. Apabila dia melakukan penawaran, perdagangan berjangka, kalau tidak ada izin, pidana juga. Jadi ada beberapa undang-undang yang memang mencakup, eee, investasi bodong ini. Di samping tentu dari KUHP juga, tipu gelap 378, 372 itu yang sering digunakan. Jadi, unsur-unsur investasi bodong ini dalam beberapa peraturan, pidana itu ada Ada tentunya di situ dengan ya? iya. Jadi bukan semata-mata, mentang-mentang itu di undang-undang perdagangan atau komoditi itu masuknya ke perdata? Tidak, ini pidana ini pidana. Jadi, pidana karena apa? Kalau kita lihat memang secara perdata, kalau kita lihat unsur 1320, Mhm. perjanjian Perjanjian. itu, sesuatu ada satu syarat bahwa merupakan suatu hal yang halal ya. Betul. Ini kan tidak sebenarnya ini. Iya. Jadi, eee, dan perjanjian yang ada di antara investor dengan, para pelaku ini juga tidak merupakan perjanjian bagus sebenarnya. Jadi hanya mungkin mulut dari mulut ke mulut, kemudian mereka mendapatkan dana. Tapi yang pasti adalah
investor ini, masyarakat ini ingin untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sementara tujuan dari pelaku ini adalah bagaimana mereka mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat tanpa kewajiban mengembalikan. Jadi memang tidak ketemu. Oleh karena itu memang kita perlu didik masyarakat kita semakin cerdas untuk investasi. Terus kemudian Pak, pada saat, Bapak masih menjabat OJK, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OJK itu untuk mencegah tuh kira-kira yang terutama pada saat 2021, 2023 tuh, Pak. Iya. Itu banyak sekali. Contoh yang saya sebut aja ya, karena kebetulan juga itu sudah proses hukum di, Mabes, asuransi Wanarta. Itu salah satunya itu waktu itu yang mau PKPU-in, perusahaan tersebut adalah kami. Dari kantor hukum kami otomatis juga dari klien kami ya, mengajukan. Dan mengajukan beberapa kali ke OJK, akhirnya ditolak pada saat itu. Karena memang situasi ekonomi katanya tidak baik. Nah, kemudian masuklah ke jalur hukum yang menyatakan akhirnya, ada pidana di situ dan sayangnya pada saat penetapan tersangka, atau masuk ke penyidikan itu, si pemilik lah kita bilang, pemilik dan penanggung jawab itu sudah lari ke luar negeri. Nah, apakah ada pencegahan kalau ketika ada masyarakat itu melapor, ada pencegahan, ke luar negeri terlebih dahulu atau tidak gitu? Iya, pertama-tama pencegahan investasi ilegal dulu lah mungkin ya. Enggak? Jadi OJK memang secara berkesinambungan melakukan kegiatan-kegiatan edukasi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, baik itu di jasa keuangan terutama ya, asuransi termasuk Mmm, asuransi dan mmm, bagaimana mereka itu menyikapi, atau menjadi nasabah yang bagus gitu loh. Jadi memang secara berkelanjutan Satgas Waspada Investasi dan OJK, melakukan kegiatan edukasi ke mmm, masyarakat itu. Nah mengenai, Wana Arta ini memang ini pidana ya. Artinya Eee, ada beberapa tindak pidana yang terjadi di sana. Yang pertama, kalau kita bisa katakan adalah mereka menyampaikan laporan yang tidak benar kepada otoritas. ya, Itu bisa kita lihat di pasal 74 Undang-Undang Perasuransian ya, tentunya. Oleh karena laporan tidak benar ini, tentunya membuat otoritas itu bisa salah mengambil langkah gitu, dan menganggap bahwa laporan-laporan ini adalah sesuatu yang memang nggak bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Yang kedua, memang kalau kita lihat Wan Arta ini, menggunakan dana-dana itu untuk keperluan-keperluan pribadi dan ya, juga melakukan investasi pada, investasi yang salah. Sehingga memang mereka itu tidak bisa memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan ini pidananya memang saat ini, sedang ditangani dan secara kelembagaan dia sudah, dilikuidasi ya, iya, dan tim dilikuidasi. likuidasi sudah bekerja. Mengenai permintaan PKPU dan pilot memang itu diatur di dalam Undang-Undang Perasuransian, bahwa, kewenangan itu ada di OJK. Betul. Dan, pada saat sekarang untuk likuidasinya itu kira-kira saat ini sudah sampai di mana itu, Pak, kalau yang Monarta itu? Saya kurang tahu perkembangannya di likuidasinya, tetapi, memang keinginannya adalah bagaimana memenuhi kewajiban, One Harta ini dari aset yang ada kepada masing-masing, eee, pemegang Dan polis itu tentunya. jauh sekali ya Iya. antara aset dan kewajiban Iya, ini. biasanya memang kegiatan-kegiatan perusahaan seperti ini yang sudah likuidasi itu, ya dengan dapat 10% atau 15% juga memang Iya, sudah, sudah ya sudah bagus sudah sekali. bagus karena, memang, harusnya mereka ini dibawa ke ranah hukum dan saat ini mereka berada di Amerika ini. Iya, di Amerika untuk Iya, itu kan dan dan juga sudah dilakukan pencarian DPO dan, red notice dari Barreskrim. Nah, mudah-mudahan mereka bisa, segera dipertanggungjawabkan bisa. Dan pidana bukan ya. bukan cuman itu ya, ada asuransi Kresna juga Iya, lari segala iya, macam ke luar negeri segala iya. macam ya, seperti itu. Iya, sama dengan, WAL juga, Jack Krishna juga Iya, saat ini sedang ditangani di Mabes Polri. Mabes Polri, OJK bekerjasama dengan Mabes Polri dan kita harapkan, pelaku utamanya ini yang juga kabur ke luar negeri bisa, segera tertangkap. Karena bagaimana pada dasarnya mereka ini adalah, orang-orang yang memang, mempunyai kepentingan sendiri tanpa melihat kepentingan pemegang polis. Iya. Pak, tadi ada pernyataan Bapak menarik nih, Pak, mengenai koperasi. Seperti kita tahu kan koperasi itu sebenarnya tidak walaupun dia lembaga keuangan sebenarnya koperasi itu lembaga keuangan agak agak abu-abu lah. Sebenarnya itu kan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Tapi kadang-kadang secara modern koperasi itu digunakan sebagai lembaga keuangan lah, semacam kayak ada simpan pinjam, serba usaha segala macam. Kalau karyawan itu kan memang terbatas pada karyawan satu perusahaan. Nah, ini yang tadi menarik, bagaimana OJK menyikapi atau memantau atau mengawasi,
suatu organisasi dalam bentuk itu koperasi yang sedangkan itu tidak di bawah naungan OJK gitu. Iya, koperasi itu memang berada di bawah, Kementerian Kementerian Koperasi. Koperasi. Walaupun di dalam Undang-Undang P2SK, Undang-Undang 4 tahun 2023 itu diatur bahwa KSP yang open loop artinya KSP yang melayani di luar anggotanya Betul. itu bisa masuk ke sektor keuangan. Hmm. Selain itu tidak. Artinya KSP yang open loop ini yang melayani di luar anggotanya itu bisa bertransformasi menjadi LKM atau BPR atau lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang P2SK. Nah, sebelum Undang-Undang P2SK memang itu murni dari pengawasan di KSP. Nah, itu. Nah, KSP ini sangat banyak KSP yang melakukan tindak pidana sebenarnya. Yang seperti saya katakan tadi ada KSP Pandawa Depok, kemudian ada KSPPS Syariah KCSI Cirebon, Sejahtera Bersama. Sejahtera Bersama, dan dulu juga ada KSP-KSP lain ya yang Ya. melakukan tindak pidana. Nah, yang perlu memang kita pahami saat ini adalah bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di KSP ini adalah rapat anggota sebenarnya, bukan pengurus Hmm. sebenarnya. Nah, apa yang terjadi dalam penawaran-penawaran investasi ini adalah keinginan pengurus sendiri membuat produk tanpa dibarengi dengan peraturan perusahaan yang disetujui oleh RAT tentunya. Nah, contohnya pada saat koperasi, contohnya Sejahtera Bersama melakukan penghimpunan dana juga ya di luar anggota dan memberikan kredit juga kepada non anggotanya, itu bagian dari eh, eh, operasional yang bukan operasional KSP, Ya. Sejahtera Bersama. Nah, ini menurut kami sih memang merupakan tindak pidana, apalagi dia menawarkan produk-produk yang memang dengan bunga tinggi kepada masyarakat ya, simpanan bentuk simpanan yang Semacam kayak deposito lah ya. kayak deposito yang menurut kami memang ya bukan atas dasar persetujuan dari seluruh atau rapat anggota tahunan. Nah, sehingga dia default sekarang, tidak mampu membayar simpanan yang dulu dikumpulkan oleh KSP Sejahtera Bersama ini. Kalau nggak salah, terakhir itu kita dengar info bahwa KSP Bersama ini punya hutang atau kewajiban 10 triliun, asetnya hanya 1 triliun. Jadi ini menjadi perhatian juga memang bahwa masyarakat kita yang melakukan investasi Ya. dimanapun, termasuk KSP, harus juga melihat kebenaran dari investasi itu sendiri. Jangan hanya melihat dari besarnya imbal hasil yang diterima. Kayak semacam kalau kita mau memilih bank, kita lihat kekuatan bank itu dulu Iya, seperti apa gitu ya, Pak, iya. ya? Kalau bank memang sepanjang suku bunganya sesuai dengan LPS, ada di bawah 2 miliar, kemudian eee, tidak ada hutang kita di sana ya, itu dijamin oleh LPS. Nah, Siap, siap. Nah, terus Pak, ini sebenarnya ada satu kegiatan, banyaklah, seringkali banyak kegiatan yang dilakukan oleh orang, perputaran uang, yang nggak ke-expose, nggak berbadan hukum. Nah, ini kadang-kadang buat kami pun juga agak sulit, sebenarnya ini pidana atau bukan, arisan. Nah, arisan juga ada arisan yang benar. Saya tahu lah ada beberapa arisan yang benar tuh sampai per bulan setiap orang itu 25 juta, 50 juta, sampai 100 juta itu ada. Dan itu udah bertahun-tahun. Untuk masuk ke anggotanya itu pun juga harus mendapatkan rekomendasi dari 2 anggotanya terlebih dahulu. Ya, tapi saya terima beberapa kasus itu arisan yang setiap bulannya mungkin nggak besar, cuma 500.000 sampai 1 juta, dan tidak hitam di atas putih, tidak ada hitam di atas putih, dan tidak ada transfer. Jadi benar-benar cash. Jadi tos-tosan lah gitu kan, cash, dan ini kocok dibagi. Ada kabur. Nah, seringkali kita masuk ke polisi, itu agak sulit, Pak. Padahal menurut saya itu termasuk dalam tanda kutip investasi bodong. iya. Seperti itu. Iya, kalau lihat arisan ini nature-nya adalah sarana silaturahmi sebenarnya. Betul. Arisan keluarga, kalau di orang Batak satu marga, kemudian satu komunitas, Betul. alumni, yang tujuan sebenarnya itu adalah bagaimana mengikat persaudaraan yang selama ini sudah ada tetap berjalan baik, arisan sebenarnya. Nah, di dalam Undang-Undang P2SK di penjelasan pasal 237 mengenai penghimpunan dana tanpa izin juga di sana, itu disebut arisan tidak termasuk di situ. Artinya arisan itu bukan tindak pidana di sana. Karena memang arisan ini adalah bagaimana itu tadi tujuan utamanya seperti itu. Tetapi kalau arisan ini sudah lari dari tujuannya seperti contohnya
Ada arisan yang menawarkan Anda hanya bisa membayar 100.000, nanti Anda dapat 1 juta. Mhm, Yang 900.000 lagi ditangani oleh orang lain. mhm, Itu pasti penipuan. mhm, Bagaimana mungkin arisan kita bayar 100.000 kita dapat 1 juta tanpa kewajiban lagi membayar. mhm. Padahal arisan itu kan begitu kita dapat 10 kali, kita harus bayar 10 kali 10 kan kali, gitu. betul betul. Itu arisan. Nah, itu sering terjadi. Jadi arisan online yang ditawarkan oleh orang tidak dikenal kepada kita. Anda masukkan 100.000, Anda dapat 100 juta. Nah, pada saat kita masukkan 100.000, itu yang terjadi modusnya, bukannya kita dapat 1 juta, dia akan sampaikan lagi kepada kita melalui WA atau Mhm, Instagram ya. Dia akan sampaikan pemberitahuan kita untuk membuka, blokirnya, Anda tolong 100.000 lagi gitu. mmm, Karena keburu kita sudah bayar 100.000, kita bayar 100.000 lagi. Diminta lagi untuk selanjutnya, diminta lagi karena ada urutan kedua yang mau masuk ke satu, Anda supaya satu berjenjang lah, penipuannya 100 berjenjang. Jadi uang kita masuk 300.000, akhirnya kita diblokir. Mhm, Nah, itu yang terjadi dalam arisan online, itu tidak pidana. Kemudian juga ada arisan-arisan juga, arisan tebak-tebakan itu, kemudian ada mhm, adminnya ini pada saat dia biasanya dapat pertama. Kemudian yang kedua, pada saat sudah ngumpul dia kabur. mhm. Ini juga penggelapan, jadi tindak pidana. Jadi kita harus bedakan arisan yang berupa silaturahmi dengan arisan yang berupa penipuan, penggelapan tadi. Nah nah, izin Pak, kalau sekarang ada masyarakat untuk mengetahui bahwa misalkan satu perusahaan atau apa yang menawarkan satu investasi, kita tahu itu investasi itu, dalam tanda kutip "bodong" atau enggak, resmi atau tidak, di bawah naungan OJK atau tidak, itu mereka, bisa cek ke mana, Pak? Iya, seperti saya katakan tadi, investasi bodong ini luas, Mhm, tidak hanya menyangkut otoritas jasa keuangan sebenarnya. Bisa di perdagangan, bisa di bapepti, bisa di koperasi juga. iya, Nah, khusus di OJK itu ada, di website tentunya ada entitas-entitas atau sektor jasa keuangan, industri jasa keuangan yang, terdaftar di OJK. mmm, Atau bisa ditanyakan ke kontak 157 di OJK untuk menanyakan apakah benar, perusahaan ini, adalah perusahaan atau bank, atau asuransi, atau perusahaan-perusahaan, jasa keuangan lainnya. Itu ada, terdaftar atau tidak terdaftar di tidak di OJK OJK. gitu? Kemudian kalau perdagangan, itu juga ada di website-nya, Kementerian Perdagangan, bisa ditanya. Perdagangan komoditi Mhm, juga di mhm, Bapepti mhm, ada. Jadi, perusahaan-perusahaan futures yang beroperasi dengan izin itu, ada di sana. Koperasi pun seperti itu, ada koperasi-koperasi. Hanya koperasi ini, karena koperasi ini, bertingkat, ada koperasi tingkat nasional yang izinnya dari kementerian, mhm, ada koperasi tingkat provinsi di, gubernur, mhm. ada koperasi tingkat kota kabupaten di, kabupaten. Nah, ini bisa dicek. Tapi yang pasti adalah kita memang benar perlu mengecek kebenaran dari legalitasnya dulu. Apakah punya izin atau tidak apabila kita ingin menempatkan dana di satu perusahaan. Iya, karena kebanyakan yang klien-klien yang kita tanganin yang tadi Bapak bilang itu adalah yang buta. Artinya satu buta hukum, yang kedua juga dia teriming-imingi kebiasaan biasanya nih Pak ya, saya sudah lama nih sama marketing A, dia dulu di bank A gitu lah. Nah, dia udah lama, saya udah jadi nasabahnya dia taruhlah 5, 10 tahun selama ini baik-baik aja. Kadang-kadang kan kita ini sebagai nasabah itu pindah bank itu karena ngelihat orang, bukan karena ngelihat bank. Oh, si B ini pindah ke sini gitu kan, dia tawarin saya, "Pak, coba nih Pak, ini di sini," gitu kan. Karena kita percaya kadang-kadang tidak melihat lagi, seperti itu. Makanya alhasil beberapa perkara yang saya tanganin itu, korbannya itu adalah yang sebenarnya udah umur, yang udah uzur, yang non produktif lah. Artinya yang dia menghasilkan uang seumur hidup, sebenarnya untuk pensiun, dia taruh, begitu diperlukan uang raib, seperti itu. Nah, itu ya kejadian-kejadian seperti itu gitu loh, Pak. Jadi banyak sekali hal-hal seperti itu. Jadi, Iya, ya, kasihan kalau saya lihat ini, kebanyakan ini orang tua iya. banyak gitu loh, Pak. Iya, memang ini perlu pembelajaran juga ya. Artinya, penempatan dana ini yang dulu sudah aman ditempatkan di bank, kemudian dialihkan dengan iming-iming atau janji-janji orang, walaupun orang tua itu sebenarnya nggak butuh mungkin ya, Hmm, tapi karena ada janji-janji aman, kemudian, imbal hasilnya tinggi. Nah, memang yang pasti adalah bagaimana kita memahami, kondisi bahwa, suku bunga yang sangat tinggi itu adalah suku bunga yang memang tidak masuk akal, yang cenderung
berupa penipuan itu. Jadi apabila ada yang mengiming-imingi, contohnya dipindahkan dana ke suatu tempat dengan, eee, imbal hasil yang sangat tinggi, perlu hati-hati. Hmm. Jadi kalau saya lihat investasi bodong ini bukan cuman ada penawaran, tapi karena memang ada keinginan atau ada permintaan dari masyarakat itu sendiri sih Pak, kalau saya lihat ya. Karena apa? Masyarakat itu kan selalu apa, ya nggak usah jauh-jauh lah, seperti saya juga sendiri punya uang, bagaimana kita mengembangkan uang ini secepat mungkin dan semaksimal mungkin. Jadi, bisa dibilang karena dasarnya itu karena serakah dulu kali ya. Karena serakah, kebetulan dapatlah si kucuk-kucuk ini, si penipu gitu kan, yang, "Udah kita kasih ini." Biasanya, kalau yang penipuan seperti itu, yang pertama selalu berhasil. Yang gagal bayar itu yang kedua, ketiga tuh biasanya seperti itu Iya. ya, Pak, ya? Iya, jadi memang biasanya memang dalam skema Ponzi ya, peserta pertama itu memang dibayar. Kalau dia berjenjang, dia akan merekrut orang lain lagi, dia akan dapat, Mhm seperti itu. mhm. Nah, karena kemampuan, pelaku ini masih ada. Contohnya, ada satu orang masuk, kemudian dia bayar dengan bunga, contohnya 1 juta, dia masuk, bunga 15% per bulan. Sebenarnya sampai 6 bulan masih uang kita sebenarnya Mhm itu, mhm. masih uang kita, dia masih kemampuan. Kemudian direkrut makin banyak makin banyak makin banyak makin banyak, dengan kewajiban makin banyak, akhirnya peserta yang terakhir itu mungkin akan kesulitan dia mendapatkan itu. Tapi biasanya juga yang untung bukan hanya penipu ini, tapi peserta pertama, kedua, ketiga itu yang untung seperti itu. Ini terjadi di berbagai, eee perkara Iya. robot trading. Yang pertama itu ya memang sudah untung, dia masuk di 1 miliar, dia udah dapat 1,2 miliar, tapi pada saat, verifikasi kerugian dia bilang masih rugi 1 miliar, padahal dia udah 1 tahun kode dapat dia, Betul. seperti itu. Nah, karena memang ya itu tadi, nggak ada catatan-catatan seperti itu. Nah, yang pasti adalah, eee, keuntungan yang diperoleh oleh peserta pertama ini adalah kerugian bagi yang lain-lain ini Iya. sebenarnya. Oleh karena itu, tenaga-tenaga, leader marketing ini memang ya perlu dikenakan pidana juga sebenarnya, karena dia merekomendasikan untuk masuk ke sana. Dan Pasal selama ini 55 ya? ya 55, Ikut serta. iya, turut serta. Jadi biasanya hanya pelakunya ini, 1, 2, 3 ini yang Ya. kena, padahal, sebenarnya yang pemasar-pemasar inilah yang sebenarnya yang bergerilya untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Makanya setiap kali laporan polisi mengenai pasal 46 perbankan atau investasi bodong, selalu ada pasal tambahan TPPU, tindak pidana TPPU, pencucian uang. iya. Jadi kemana uang itu mengalir, Pak, ya? Iya, itu memang sebenarnya jadi aksesoris dari setiap tindak pidana ya, Siap. TPPU ini, di mana menjadi dikenakan TPPU Karena follow the satu money ya, follow the money, follow the karena follow money. the money. Jadi apakah uang itu kemana, uang kemana. Iya, Cuman ya memang saya sangat sedih sih sebenarnya dengan hukum di Indonesia. Karena untuk, biasanya saya ketemu orang-orang para pencari keadilan yang udah orang bilang tuh udah jatuh ketimpa tangga lah. Ibarat kata uangnya itu udah kesedot, ketipu segala macam, begitu dia mau mengajukan, eee, ya banyak lah yang bilang ya, melapor polisi segala macam itu, kalau nggak viral, nggak dapat keadilan, satu. Atau yang kedua, kalau mau keadilan itu mahal, ada biaya gitu kan. Ya, itu yang nggak bisa saya sebutkan lah di podcast ini. Terus atau yang ketiga, kadang-kadang sudah dihukum, tapi hukumannya tuh ringan. Ya, seperti saya ada beberapa kasus hukumannya paling cuma 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu keluar, uang itu menjadi sah, seperti itu. iya, Nah, kira-kira udah iya. pendapat Bapak. Ini memang menjadi keprihatinan kita bersama tentunya bagaimana, kita harusnya meningkatkan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia ya. Mengenai investasi legal ini memang banyak sekali, laporan-laporan yang, tidak lanjut ya. Beberapa pertimbangan mungkin dari kepolisian, laporan-laporan yang satu 2 ini memang kalau kita lihat biaya penanganan perkara di kepolisian bisa sampai 150 juta mungkin satu Mmm, perkara ya, mhm, mungkin alasan seperti itu ya. Atau kemudian kerugian ini hanya spesifik individual sehingga, tidak perhatian publik. mhm. Tetapi memang perlu diviralkan ya, karena beberapa perkara-perkara yang viral itu justru mendapatkan penanganan yang baik tentunya, Betul seperti tadi. betul. Tetapi, keterbatasan kepolisian juga, saya rasa. Jadi, walaupun kita sangat butuh bagaimana perlindungan polisian untuk menangkap para penjahat ini. Nah, mengenai putusan pengadilan juga memang, kita prihatin ya, artinya, harusnya memang mereka mendapatkan hukuman yang lebih lebih tinggi tentunya. Mmm, Tapi
ya hakim tentu memutus berdasarkan fakta di persidangan, Siap. itu yang menjadi. Tapi yang pasti adalah kita sangat membutuhkan penegakan hukum yang, adil, dan transparan di negara kita ini. Ya diperbaikin lagi lah Pak ya. Iya, Apa perlu. yang baik sudah itu Iya, ditingkatkan seperti itu. ditingkatkan. Baik, satu pertanyaan terakhir Pak. Eee, Pernah ada satu undang-undang yang mengatakan bahwa OJK itu memiliki, penyidik dan boleh menyelidiki sendiri, tapi akhirnya itu sudah diputus, dibatalkan oleh MK. Nah, tetapi penyidik itu masih ada nih di OJK. Nah, pernah saya satu kasus, ya mungkin Bapak tahu lah gitu kan, kasus itu sudah ada di kepolisian. Kasus tersebut sudah di kepolisian, karena ini memang produk OJK, kemudian OJK itu menurunkan penyidiknya lagi, dan akhirnya itu terjadi benturan nih di lapangan nih. Eee, ya pada hasilnya sih memang akhirnya sih dikembalikan kepada ke polisi gitu kan. Tetapi sempatlah itu menjadi ricuh, menjadi gaduh, bahwa rebut-rebutan. Jadi antara penyidik OJK bilang, "Saya berhak, saya punya kewenangan seperti ini, gini gini." Nah, polisi juga, wah ini kalau polisi memang kita nggak usah ngomong ya, memang dia punya kewenangan untuk menyelidiki, menyidik, dan menjadikan tersangka, satu tindak pidana seperti itu. Nah, tapi tiba-tiba nih ada satu tim dari OJK yang namanya, penyidik OJK itu yang, mau menyelidiki juga gitu loh. Ya, mengenai sejarah penyidik di jasa keuangan ini mungkin kita mulai dari penyidik Bapepam dulu, Pak, Mmm, di Kementerian Keuangan. Jadi berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal tahun 95, bahwa memang tindak pidana pasar modal itu penyidiknya itu adalah Bapepam, mhm, Badan Pengawas Pasar Modal, gitu. Kemudian muncul Undang-Undang 21 tahun 2011 tentang OJK. iya, Di sana jelas diatur di pasal 49 bahwa OJK punya kewenangan penyidikan, mhm, gitu. Jadi OJK ini kan gabungan fungsi dari Bank Indonesia, pengawasan bank, Bapepam, pengawasan pasar modal dan industri keuangan non-bank, mhm, asuransi, mhm, eee, lembaga-lembaga keuangan lainnya, masuk di OJK. Kemudian ada penyidikan di sini. Nah, di dalam, undang-undang OJK ini yang menarik adalah penyidik ini dilakukan oleh pegawai penugasan. mhm, Karena di pasal 27 Undang-Undang OJK ini, bahwa OJK dapat menerima penugasan pegawai negeri mhm, untuk dilakukan, salah satunya adalah untuk penyidikan. Nah, penyidik ini berasal dari Polri dan juga PPNS. Pada saat itu dari BPKP, itu di Undang-Undang, eee, 21 tahun 2011. Kemudian muncul Undang-Undang 4 2023, Undang-Undang P2SK. mhm, Nah, di sana diperkuat lagi bahwa penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. mhm. Nah, ini yang diuji materi Jadi di MK. dilema ya itu waktu itu. Hanya dapat, berarti masalahnya adalah polisi tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan, perbankan, Iya. pasar modal, industri keuangan bank. Padahal di Barreskrim, di Polda itu ada Krimsus yang Ekonomi khusus. ekonomi khusus yang banyak sekali menangani tindak pidana, ya, jasa keuangan. Iya. Jadi pasal 49 itu ada di situ, penyidik OJK, penyidikan tindak pidana sektor keuangan hanya dapat dilakukan di OJK. Oleh karena itu diajukan, ya, Uji permohonan uji materi. materi, kemudian diputus bahwa kata hanyanya dicoret. Jadi penyidikan tindak pidana sektor keuangan dapat dilakukan OJK, jadi Oh, kata hanya. Sehingga secara bersama-sama bisa lagi nih, oke. bersama-sama lagi. Nah, itu caranya. Jadi OJK punya penyidik dari Polri, dari bea cukai juga ada, dari pajak umum, kemudian dari BPKP ada. Sampai saat ini melakukan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. OJK dan Polri punya MOU, Iya. mengenai penyidikan tindak pidana ini. Jadi prinsipnya adalah apabila satu pihak sudah melakukan penanganan tindak pidana atau sudah menyampaikan SPDP ke Mhm. kejaksaan, itu dialah yang menangani. Jadi tidak Oke, ada konflik sebenarnya, tidak ada oke. konflik, dan kerjasama itu sangat erat saat ini. Jadi contohnya perkara WAL Mhm. itu dulu ditangani OJK, ditangani Barreskrim. Setelah koordinasi kemudian dilimpahkan ke Barreskrim untuk ditangani karena sudah, ditangani. Jadi koordinasi tetap antara OJK, tidak ada bentrok, tidak. Oke. Jadi kewenangan itu berdasarkan dari SPDP atau koordinasi
pada saat Iya, diputuskan di mana iya. itu? Jadi masing-masing itu kalau memang dia sudah nangani dulu, karena kita nggak tahu juga. Contohnya kita menangani perkara, Iya, OJK menangani perkara, betul. kemudian di Polda daerah menangani Menangani juga. perkara Nah, juga. pada saat sudah dilakukan penyelidikan, kemudian muncul isu-isu kan koordinasi. Iya, Siapa yang menangani? Karena ada juga perkara di polisi dilimpahkan ke OJK OJK. juga, karena penanganannya lebih bagus di OJK. Lebih sustainable lah ya. Iya, sebenarnya. Dan juga ada perkara-perkara yang sudah ditangani OJK, ditangani KPK, Iya. kemudian KPK minta kami saja yang menangani itu. Jadi koordinasinya sangat erat tentunya. Jadi tidak ada konflik. Tapi biasanya kalau penyidik-penyidik yang di OJK atau di badan-badan lembaga negara yang lain di luar kepolisian itu di bawah apa, Pak? Apakah di bawah Korwas PPNS ataukah tetap di bawah naungan Bareskrim? Jadi yang menarik ini OJK, perkara-perkara OJK itu di dalam pasal 50 Undang-Undang OJK dan Undang-Undang PBSK, berkas perkara itu tidak disampaikan ke Korwas, tapi langsung ke jaksa penuntut Oke, umum. Jadi berkas perkara. Tapi koordinasi dengan Korwas itu sangat erat. oke. Jadi tetap ada gelar perkara dengan Korwas, hanya saja berkas perkara tidak melalui Korwas seperti PPNS yang lain, Iya, tapi langsung ke kejaksaan. kejaksaan. Nah, yang menarik lagi di dalam Undang-Undang PPSK itu bahwa di sana diatur bahwa penyidik OJK itu juga bisa berasal dari pegawai OJK. Oke. Nah, jadi kedepannya penyidik OJK itu tidak hanya penugasan dari Polri? Polri atau PPNS lain, tapi pegawai OJK juga sudah bisa menjadi penyidik berdasarkan Undang-Undang PPSK. Jadi nanti akan semakin kuat. Jadi semakin kuat dan semakin lengkap. Dan Karena gimana pun juga kan pegawai OJK itu sendiri yang mengetahui yang mengenai proses dalamnya segala macam ya. ya. Karena bagaimanapun juga pengetahuan itu, jadi dari sisi beracaranya Polri Siap. paham sekali, dari sisi substansi perkara penyidik OJK. Jadi sangat komplit nanti, sangat sempurna lah dalam rangka penyidikan. Jadi dari acaranya oke, dari substansi Ya. materinya oke. Jadi ya lebih 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 cepat dan lebih komplit Iya, dapat lebih komplit. informasinya. Iya. Karena selama ini setahu saya ini kalau misalkan dari penyidik itu kebanyakan kan gini, ada kalau produk itu produk OJK, mereka meminta keterangan dari OJK itu kadang-kadang bisa sampai lama sekali itu karena kan penunjukan segala macam dulu ya. Iya, jadi memang ini ada percepatan di OJK ya. Banyak keluhan dari kepolisian tentunya, permintaan ahli dari OJK itu agak lama. Karena ahli di OJK itu saat ini penerimanya di pool di Departemen Hukum. Iya. Departemen Hukum akan meminta ahli ke masing-masing pengawas. Jadi lamanya itu adalah pengawasnya ini melakukan pemeriksaan atau pengawasan di luar yang membutuhkan waktu lama, mungkin di situ. Tapi ini sedang dikoordinasikan agar pemenuhan ahli itu bisa dipercepat. Dan ini sangat penting sekali. Siap, siap. Oke Pak, terima kasih banyak waktunya Pak. Dan Iya. edukasinya Terima kasih. banyak sekali, mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman juga. Nah, satu lagi Pak, kalau misalkan ada orang yang kena, selain ke polisi, kalau misalkan dia mau mengadukan ke OJK, apakah tetap ke 157 atau ada ke kontak yang lain gitu Pak, Iya, untuk pengaduan? iya. Jadi sekarang ini ada kanal pengaduan di OJK, yaitu bisa dimasukkan di pengaduan di OJK, pengaduan konsumen. Iya. Pengaduan konsumen di OJK bisa melalui sana. Nanti di sana akan dikoordinasikan apakah masuk ke penyidik atau ke pengawas. Siap. Jadi satu pintu saat ini. Siap. Gitu. Jadi nanti, begitu ya teman-teman ya, nanti mungkin, teman-teman, admin bisa kasih itunya aja, link-nya atau apanya gitu kan. Ya, portalnya. Portalnya seperti itu. Jadi supaya nanti masyarakat tahu dan harus kemana seperti Iya. itu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak. Iya, Terima kasih kasih. banget waktunya. Terima kasih, Pak. Juga buat teman-teman, sekali lagi ya tadi sudah dengar, kata Pak Tongam, hati-hati dengan investasi bodong, jangan teriming-imingi dengan bunga yang tinggi ya Pak ya. Iya, Pak. Dengan yang bunga tinggi, yang di luar nalar lah. Jangankan di luar nalar, di luar nurul juga biasa suka seperti itu kan. Sekarang bunga pasaran itu sekitar 4-5% atau bahkan 2%, ditawarin 2 digit gitu kan. Nah itu yang hati-hati teman-teman ya. Terus yang kedua juga, Satu lagi iya, Pak ya. siap. Jadi saya selalu mengatakan tips untuk terhindar dari investasi legal. Saya mengatakan selalu 2L, 2L Pak. Legal dan logis. Legal artinya apabila ada penawaran investasi dari seorang atau perusahaan, legalitasnya. Apakah terdaftar di OJK, kementerian lain sesuai dengan otoritas. Itu legalitas. Ya. Kemudian logis.
logis, rasionalitas Iya. tadi, imbal hasil. Imbal hasil yang sangat tinggi tidak mungkin bisa dipenuhi oleh para pelaku ini. Oleh karena itu, cek legal dan logisnya. Logis, Nah, itu legal Pak, dan logis. Oke, 2L 2 jadinya itu ya. Pak. Apalagi di saat kondisi lagi susah, bagaimana mungkin sekarang untung per bulan 10% ya, Pak, ya? Iya Pak, nah mungkin Kecuali dagangmu juga kecuali rame gitu kan. Oke. Oke, teman-teman, kita akan kembali lagi ke, tikung next episode, di mana episode yang akan berikutnya itu juga menarik sekali. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mau minta untuk mengangkat isu-isu apa, juga nanti bisa komen di YouTube atau di Instagram kami, di Tikung by EGL. Jadi, nanti kita akan coba, rangkum, nanti kita akan coba cari narasumbernya yang terbaik, seperti beliau. Beliau ini bukan kaleng-kaleng, jadi udah valid lah gitu kan, jadi bukan sembarang orang. Jadi kita akan berusaha untuk mencari narasumber-narasumber yang memang the best buat mengedukasi masyarakat, terutama, permasalahan yang lagi banyak di masyarakat, seperti itu. Oke, baik sekali lagi follow dan subscribe supaya kita juga bisa semangat untuk cari narasumber-narasumber yang, menarik dan membuat konten yang lebih menarik. Oke, terima kasih.